Shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Saya percaya kita semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan kita masih terus belajar bahwa firman Tuhan yang diwahyukan kepada kita untuk melengkapi kita, untuk mendisiplin kita, untuk mengajari kita, supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang diperlengkapi oleh Allah, supaya hidup kita semakin berdampak tentunya. Karena itu kita sedang belajar bagaimana kita bisa mengenal Allah melalui firman-Nya. 2 hari yang lalu kita sudah belajar bahwa salah satu kunci untuk kita bisa bertumbuh serupa, segambar dengan Allah adalah kita harus bersekutu di dalam roh-Nya. Karena itu kita perlu menyiapkan waktu untuk yang namanya menyembah Dia. Berdoa secara pribadi, membangun hidup kita di dalam roh. Karena Allah itu roh. Jadi kita wajib menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Seperti yang Yesus katakan kepada wanita di Perigi Yakub, bahwa akan datang masanya dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah yang benar itu akan menyembah Allah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Karena itu kalau kita ingin bertumbuh menjadi serupa, segambar dengan Kristus, kita harus menyiapkan waktu, memberi waktu kita secara pribadi. Kita perlu lapar dan haus selalu seperti Yesus ajarkan bahwa dia tidak bisa melakukan apapun sebelum dia melihat Bapaknya melakukannya. Dan ini harus menjadi patron kita. Dia pagi-pagi benar secara pribadi, dan ada banyak kisah ditulis dalam Alkitab bagaimana dia menyiapkan dan memberi waktunya untuk bersekutu dengan Bapa. Dia ajarkan satu hari ketika Marta begitu sibuk dengan pelayanan. Jadi jangan sampai saudara tergerus oleh yang namanya kesibukan. Dan Marta bersungut-sungut, lihat Tuhan, ini saudaraku ini gak peduli dengan aku. Tapi Tuhan berkata bahwa Maria sudah mengambil bagian yang terbaik. Apa? Yaitu duduk diam mendengarkan Tuhan. Karena itu kita perlu menyembah Dia, berdoa bukan hanya membawa masalah kita. Ya bagus, kita boleh menceritakan isi hati kita, keadaan kita. Tetapi doa itu bukan hanya kita membawa kebutuhan-kebutuhan kita. Tapi doa adalah kita berdialog dengan Tuhan. Karena itu kita perlu mendengarkan juga Tuhan sedang berbicara apa. Karena itu saudara, istilah saya doa itu adalah ngobrol dengan Tuhan. Sederhana, tidak harus seperti orang agamawi, tetapi kita bisa ngobrol di mana saja. Karena kita sekarang tidak dibatasi oleh apapun juga. Nah yang kedua, untuk bisa bertumbuh, mengenali Tuhan, kita perlu membaca firman Tuhan, Alkitab. Karena itu, saya mau katakan kepada saudara bahwa firman Tuhan ini perlu kita baca secara rutin. Karena ini yang akan membuat kita bisa bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Kita perlu membaca Alkitab. Jadi bukan hanya doa menyembah Dia, tetapi kita perlu belajar konsisten dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1-3 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan kita akan diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti akan berhasil. Yosua, dikatakan Yosua 1 ayat 8, Yosua, jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, dan merenungkannya, mengatakannya, menghidupinya, maka engkau akan beruntung dan berhasil. Karena itu untuk kita bisa bertumbuh serupa segambar dengan Allah, kita harus menyembah Dia sekali lagi. Yang kedua, kita harus mempelajari firman. Karena pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, saya mau dorong saudara, kita tidak mungkin mengenal Allah kalau kita tidak membaca dan mendengar firman Tuhan. Karena itu kita perlu ibadah. Kita perlu memberi waktu di dalam kelompok-kelompok kecil mempelajari firman Tuhan. Karena Tuhan itu menyatakan dirinya melalui firman-Nya. 2 hari lalu saya katakan bahwa kita tidak mungkin mengenal Allah, tetapi Yesus, anak domba Allah, yang duduk di pangkuan Allah, Dia menyatakan dirinya. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah kecuali Dia. Karena itu Yesus adalah firman. Kalau saudara ingin mengenali Allah, saudara hanya Yesus yang mampu mewujudkan itu. Dan Yesus itu adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri.
Karenanya dalam Mazmur 119 ayat 2, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatan yang mencari Dia dengan segenap hati. Daud, saudaraku, dalam hidupnya dia selalu bersyukur. Dalam ayat 7 dan 8, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Jadi kita lihat. Karena itu, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara masih antusias dalam mendengarkan firman Tuhan saat teduh kita? Apakah saudara masih semangat dan antusias membaca firman Tuhan atau Alkitab kita? Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Jadi kalau saudara masih gagal, nggak apa-apa, saudara nggak usah tertuduh. Saya tidak bermaksud mengintimidasi saudara. Ada orang berkata, kalau kamu nggak baca Alkitab, kamu bisa masuk neraka. Enggak, kita selamat karena percaya Yesus. Tapi kita perlu percaya, kita perlu bertumbuh. Karena itu kita perlu mengasihi firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan. Tuhan mengasihi saudara. Nggak apa-apa kalau saudara gagal, mari kita baca lagi. Kalau kita saat teduhnya gagal, nggak apa-apa, sekali lagi saya katakan. Ayo, cintai Tuhan. Lalu, apa langkah-langkah saudara untuk bisa mengenal Allah lewat membaca Alkitab dan mendengar saat teduh? Kita perlu ambil langkah-langkah kita. Komitmen, mungkin kasih waktu, jam berapa saat saudara punya waktu. Lalu kita mulai menghayati dan mempraktekkan firman Tuhan. Dan biasanya kalau saudara semakin menghayati firman, menikmati firman, biasanya tujuan hidup kita, pandangan hidup kita, itu biasa akan mengalami perubahan. Kalau dulu saudara mungkin tujuannya hanya mencintai dunia ini, habiskan waktu untuk dunia ini, habiskan waktu hanya untuk mencari uang. Nggak salah kita bekerja, harus bekerja. Tetapi pandangan kita, tujuan kita itu bukan uang. Tapi pandangan kita adalah kekekalan. Saya meyakini itu ketika saudara semakin menghayati firman, semakin membuat firman itu menjadi kehidupan saudara, menikmati, saya yakin pasti pandangan saudara akan makin berubah. Ya, kita melihat sesuatu, melihat dunia, melihat keluarga, anak-anak, hubungan kita, semuanya akan berubah. Tujuan dan pandangan kita. Terus apalagi respon kita tidak kedagingan lagi. Respon-respon kita. Coba cek respon saudara. Apakah masih kedagingan? Itu ciri bahwa kita belum bertumbuh dewasa. Karena itu kita perlu merespon dengan benar. Karena respon itu kan lahir dari apa yang ada di dalam hidup kita. Karena itu yang di dalam hidup kita apakah masih hawa nafsu, ya, iri, dengki, kecintaan akan dunia. Nah, kita perlu masukin firman. Dan kita akan tahu bahwa kita mulai menikmati firman menjadi darah dan daging ketika kapan? Ketika kita responnya, reaksinya makin berubah. Apalagi cirinya? Kita akan makin terbeban untuk jiwa-jiwa. Ya, biasanya orang, saudaraku, yang pandangannya belum dia pasti waktunya itu fokusnya selalu kepada hal-hal materi. Jadi kita perlu memberi hati dan waktu. Dan ini bisa terjadi ketika saudara sudah mulai terbeban. Jadi sudah mulai hidup kita itu mulai mengenali Tuhan lewat firman-Nya. Respon kita berubah, beban kita, waktu kita akan mulai berikan kepada manusia, jiwa-jiwa. Ini yang menurut saya kalau saudara Kristennya semakin benar menjadi pelaku firman, kita bukan melayani sebagai sebatas pelayanan atau beban, tetapi kita tahu bahwa ini adalah sebuah perubahan hati, pikiran, dan tujuan hidup kita. Ketika kita semakin mengenali Tuhan, lewat apa? Lewat kita membaca firman Tuhan. Ya, kiranya pagi hari ini Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan, untuk anugerah-Mu. Biarlah hari-hari ini kami bisa mengenali Engkau ketika kami membaca firman-Mu. Karena Engkau adalah firman itu. Engkau mempercayakan dirimu, hidupmu. Ketika Engkau berfirman, kami bisa memahami Engkau. Berkati anak-anak-Mu dengan kelaparan, kehausan akan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.